بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan berkaitan dengan at-ta'rif bi musammayat ahli sunnati wal jamaah, pengenalan terkait dengan nama-nama ahlus sunnati wal jamaah. Yang pertama adalah ahlus sunnati wal jamaah, kemudian ahlul hadis. Kita masuk pada poin yang ketiga, al-asariyah au ahlul asar. Asariyah au ahlul asar. Wa hadzal ismu yutliquhu katsirun min ahlil ilmi. Nama ini, nama ahlul asar atau asariyah, diitlakkan oleh kebanyakan para ulama, dalam artian banyak para ulama yang menggunakannya. Wa yuriduna bihi ahlas sunnati wal hadithi, dan yang mereka maksudkan adalah ahlus sunnah, ahlul hadis. Qala Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, berkata Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan, mazhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in wa tamassuk bi madhhabi ahli al-athar. Kata Abu Hatim Ar-Razi, mazhab kami dan pendapat kami adalah ittiba' kepada sunnah Rasul dan juga para sahabat serta tabi'in, dan tamassuk, berpegang teguh dengan mazhab ahli al-athar. Misal Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal, seperti Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, itu yang digolongkan ahlul asar atau al-asariyah. Wa qala fi mawdi'in akhar, beliau juga menyatakan pada tempat yang lain, beliau mengatakan, alamatu ahlil bid'ah wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'ah fi ahlil asar. Tanda ahlul bid'ah adalah al-waqi'ah fi ahlil asar, suka mencelah ahlul asar. Wa alamatuz zanadiqah, di antara tanda zanadiqah tasmiyatuhum ahlas sunnah hasyawiyah. Zanadiqah menamai ahlus sunnah dengan istilah hasyawiyah. Disebutkan di ta'liq di bawah itu, wa ba'dhum yusammihi musyabbihah. Sebagian mereka menamai ahlus sunnah dengan istilah musyabbihah. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahla asar mujabbirah atau mujbirah. Sedangkan qadariyah menamai ahlul asar dengan mujbirah atau mujabbirah. Alasannya kenapa? Di situ disebutkan, li'anna ahlus sunnah yukhalifuna haula fi mu'taqadatihim. Dikarenakan ahlus sunnah menyelisih mereka dalam banyak keyakinan mereka. Falidzalika nabadhuhum al-ida'a wa atlaqu 'alaihim al-alfadh asy-syani'ah. Oleh karena itu mereka melawan ahlul sunnah atau melemparkan permusuhan kepada ahlus sunnah dan mengitlakkan lafaz-lafaz yang keji terhadap ahlus sunnah. Fasammau ahlus sunnah bil musammayat allati tunaffiru minhum, sehingga mereka menamai
nama-nama Ahlus Sunnah dengan nama-nama yang membuat lari dari Ahlus Sunnah, kayak yaqulu hasyawiyah au nuqsaniyah au mujabbira wa nahwi dzalik. Wa hadza qadiman, ini yang zaman dulu. Zaman dulu mereka biasa mengatai Ahlus Sunnah dengan hasyawiyah, nuqsaniyah, mujbira, ya. Wa qad kana al-musyrikun yasifuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi annahu sahirun kahinun majnun wa ghairu dzalika min al-iftira'at allati kanu yaftarunaha an nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga demikianlah kaum musyrikun di zaman dahulu biasa mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tukang sihir, kahin, majnun, dukun, orang gila dan yang selain itu dari kedustaan-kedustaan yang mereka berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mereka sematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah ya Muhammad bagaimana mereka membuat permisalan-permisalan untuk engkau sehingga mereka pun tersesat, mereka tidak mampu menghindar darinya. Wa kadzalika ahlul bid'ah qadiman wa haditsan yulsiquna bi ahlis sunnah wal jamaah ma laysa fihim min sifatin litanfir minhum wal yuba'idan nasi anhum. Demikian juga ahlul bid'ah qadiman, ya, qadiman zaman dahulu dan zaman sekarang, mereka yulsiquna bi ahlis sunnati wal jamaah ma laysa minhum. Mereka biasa menempelkan sesuatu yang bukan sifat ahlus sunnah pada ahlus sunnah, litanfir minhum, dalam rangka untuk membuat lari umat manusia dari ahlus sunnah, liyuba'idan nasi anhum, dalam rangka untuk membuat jauh umat manusia dari ahlus sunnah. Jadi sengaja di zaman sekarang juga banyak ya ikhwan, misal mereka sematkan kepada ahlus sunnah yang belajar kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami, mereka sematkan dengan istilah Al-Jamiyah, atau mereka sematkan seperti Al-Madakhilah, atau mereka sematkan kepada Ahlus Sunnah secara umum dari kalangan Ikhwanul Muslimin yang dulu mereka katakan mutasyaddidah. Ini lafaz-lafaz yang disematkan kepada para ulama kita ya, kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Ibnu Taimin, Ibnu Baz, Al-Albani ketika membantah tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, penyimpangan-penyimpangan orang yang ada pada masa tersebut, ya. Atau mereka sematkan juga seperti ghulatut tajrih, orang-orang yang hulu dalam mentajrih. Ini juga disematkan kepada para ulama kita oleh Ikhwanul Muslimin, ya, dalam rangka berupaya untuk membela Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, membela Safar Hawali, Salman Al-Auda dan yang lainnya, sehingga mereka mensifati Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan sifat yang syani'ah seperti ghulatut tajrih, orang-orang yang hulu dalam mentajrih. Demikian juga sifat-sifat yang lain ya, nama-nama yang lain yang disematkan kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian kata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahlus sunnah mukhalifah wa nuqsaniyah. Demikian juga murji'ah, mereka biasa menamai ahlus sunnah dengan mukhalifah wa nuqsaniyah. Adapun murji'ah disitu disebutkan al-murji'ah salah satu asnaf. Murji'ah itu ada 3 golongan. Lakinnahum yajtami'una fi ikhrajihim al-a'mal min musammal iman. Mereka 3 golongan, namun mereka sepakat untuk mengeluarkan amalan dari penamaan keimanan. Fayasifuna ahla sunnah bil mukhalifah bil mukhalifah lahum, ya. Sehingga mereka mensifati ahlu sunnah dengan bil mukhalifah atau mukhalafah, ya, mukhalifah. Bil mukhalifah lahum, ya, dengan penyelisihan terhadap mereka. Wa dzalika min ajli ayyubqu 'alal haqq atau ayyabqu 'alal haqq wa yatamayyazu bil haqq. Yang demikian itu, ya, dalam rangka supaya mereka tetap berada di atas al-haq dan berpegang teguh di atas al-haq. Wa nuqsaniyah, mereka namai
nuqsaniyah. Kenapa? Li'anna ahlus sunnah yaqulun al-iman yazidu wa yanqus wa indal murjimah al-iman la yazidu wa la yanqus. Ya, itu tadi alasannya. Karena ahlus sunnah wal jamaah menamai keimanan, meyakini iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kalau menurut murji'ah iman itu la yazidu wa la yanqus. Sehingga tatkala ada yang mengatakan iman itu berkurang, mereka katakan nuqsaniyah. Mereka namai mukhalifah dikarenakan apa? Menyelisih mereka. Kemudian juga wa alamatur rafidhah tasmiyatuhum ahlus sunnah nasibah. Juga mereka menamai ahlus sunnah nasibah, yaitu orang-orang rafidhah. Rafidhah menamai ahlus sunnah sebagai nasibah, nawasib. Di situ disebutkan fayasifuna ahlus sunnati wal jamaah bi annahum nasabu ahlal bait al-ida'ah. Mereka kenapa mensifati ahlus sunnah, menamai ahlus sunnati wal jamaah dengan an-nasibah? Dikarenakan mereka menurut Rafidhah bahwasanya ahlus sunnah itu memancangkan permusuhan terhadap ahlul bait. Wa hadza kadzibun wa iftira'un 'ala minar Rafidhah. Ini kedustaan dari orang-orang Rafidhah. Falidzalika khusum ahli sunnah nadiran ma yadhkurunahum bismi ahli sunnah au ahli hadits au ghairiha minal asma al mardiyah. Oleh karena itu permusuhan terhadap ahlus sunnah itu jarang sekali mereka menyebutkannya dengan nama ahlus sunnah atau ahlul hadis atau yang selainnya dari nama-nama yang diridhoi. Innama daraju 'ala al-isyara ilahim fi kutubihim wa aqwalihim bil alqab as-sayyi'ah wal asma' allati ibtada'uha min 'indi anfusihim bi qasdil hadd wa tashni' 'alaihim. Yang mereka lariskan ya, pada isyarat-isyarat mereka di kitab-kitab itu ya, atau innama daraju, sesungguhnya yang pada mereka tempuh ya. Daraju artinya jalan atau tempuh. Pada isyarat mereka tersebut di kitab-kitab, di pernyataan-pernyataan mereka dengan lakop-lakop yang buruk, yaitu nama-nama yang mereka buat-buat ya, dengan tujuan al-had, merendahkan, wa tashni', mengecam alaihim terhadap ahlus sunnah. Warada dzalika fi kalamin katsirin minal a'immah. Nah, penamaan ahlul asar ini tadi, ahlul asar atau asariyah itu banyak pada keterangan para ulama. Misal Abi Nasr As-Sijzi, wa Ibnu Taimiyah wa Safarini wa ghairihim min ahli ilmi. Ya. Kalau mau lihat keterangan As-Sijzi bisa dilihat dalam kitab Ar-Radd 'ala man ankara al-harfa was-saut. Kalau Ibnu Taimiyah antum lihat dalam keterangan apa? Dar'u ta'arudil aql wan naql. Kalau Al-Imam As-Safarini dalam kitab Lawami' al-Anwar. Wasummu bidzalika nisbatun ilal athar. Ya, mereka ahlus sunnah dinamai dengan ahlul athar dikarenakan nisbat kepada athar. Wa fil istilah al-athar muradifun lil hadis. Adapun secara istilah athar itu muradif lil hadis. Ya, sinonim hadis. Wa makna ahlil athar kama yaqulus Safarini, adapun makna ahlul athar sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam As-Safarini, ay alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur anillahi subhanahu wa ta'ala fi kitabih aw fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ma thabata wa sahha anis salafis salih minas sahabatil kiram wat tabi'ina lahum al-fakham. Ya. Wa hadza bi ma'na ahli sunnah fi itlaqis salaf. Dikatakan oleh Al-Imam As-Safarini, kenapa ahlul athar, ahlus sunnah ini tadi disebut dengan ahlul athar? Dikarenakan mereka mengambil akidah mereka tadi berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Quran. Jadi ma'thur ya, ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari Al-Quran yang disebutkan minal kitabi was sunnah. Au ma thabata wa sahha anis salafis salih minas sahabatil kiram, atau yang dikenali dari salaf as-salih ya, diambil dari pemahaman salaf as-salih. Ini yang dikenal dengan ittiba al-Quran dan sunnah
ala fahmi salafis salih wat tabi'in minas sahabah wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wat tabi'in lahum al-fakham. Al-fakham itu yang mulia atau yang agung, ya. Dari kalangan sahabat yang kiram, wat tabi'in lahum al-fakham, ya, yang termulia. Ini adalah makna ahli sunnah pada itlaq penggunaan salaf. Rabi'an yang keempat, rabi'an al-firqatun najiyah, nama lain dari ahli sunnah. Ayat an-najiyah minan nar, selamat dari neraka. Haitsu istathnahun Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakarul firaq. Dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan mereka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firaq, sekte-sekte. Waqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya di neraka kecuali satu golongan, yakni laisat finnar, yang tidak berada dalam neraka. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami atau Syekh Hafidz Hakami fi Ma'arijul Qabul. Syekh Hafidz Hakami menyatakan dalam Ma'arijul Qabul, waqad akhbara as-Shadiq, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan al-masduq, ya. Waqad akhbara as-Shadiqul masduq annal firqatan najiyahum man kana ala mithli ma kana alaihi wa huwa wa ashabuhu. Kata Syekh Hafidz Hakami, yang namanya al-firqatun najiyah telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang berada seperti apa yang dulu Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Itulah firqatun najiyah. Jelas ya penamaan al-firqah an-najiyah. Pada lafaz inna ummati sataftariqu ala 73 firqah kullaha finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Nah, itu Rasul menyebutkan setiap umatku akan masuk, atau umatku ini akan terpecah menjadi 30 kecuali satu golongan, 73 golongan kecuali satu golongan. Berarti firqah, ya, ada firqah wahidah. Nah, firqah wahidah ini tadi disebut dengan al-firqah an-najiyah. Maknanya najiyatun minan nar, selamat dari neraka. Adapun 72 yang lain terancam dengan neraka. Khamisan at-taifah al-mansurah. Wa hadhihi tasmiyah ma'khuzatun min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Mughirah ibn Syu'bah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umatku yang zahirin, yang senantiasa nampak di atas kebenaran sampai datang amrullah ay yaumul qiyamah, wa hum zahirun, dalam keadaan mereka kelompok ini tadi senantiasa menang. Nah, di sini disebutkan ada ta'liq, ya ikhwan. Wa qad akhta'a man farraqa baina at-ta'ifah al-mansura wal firqa an-najiyah wa inna ma huma syai'un wahid. Sungguh salah ya orang yang membedakan antara al-firqah an-najiyah, ya, ta'ifah mansurah, itu satu, ya ikhwan. Memang ada yang membedakan, ya, ada yang membedakan. Katanya beda, al-firqatun najiyah atau ta'ifah al-mansurah itu beda. Dan ada bantahannya, dibantah oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Orang yang membedakan antara istilah al-firqah an-najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Fatakunu musammayati ahli sunnati wal jamaah imma thabitatun bin nas aw anna ma'na an-nas yadullu 'alaiha aw annaha la takhruj 'anil ma'na alladhi dallat 'alaihi an-nusus asy-syar'iyyah. Sehingga penamaan ahli sunnati wal jamaah itu bisa dikarenakan memang sudah sabitah dengan dalil, atau ada makna dalil yang menunjukkannya, atau tidak keluar dari makna yang ditunjukkan oleh kandungan berdasarkan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran dari nusus asy-syar'iyyah. Difahami? Jadi ada kemungkinan memang lafaz tersebut secara nas atau secara makna, atau ada isyarat dari nusus asy-syar'iyyah. Sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlul Athar, At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah itu fi musamman wahid, yang dinamai itu satu. Kalau anda tidak salah, bantahan Syekh Rabi ini terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq, ya, Abdurrahman Abdul Khaliq yang membedakan dalam hal ini tadi.
Judul kitabnya Jama'ah wahidah la jama'at wa siratun wahid la asyarat. Hiwar ma'a Abdurrahman Abil Khaliq. Buku ini ditakdim oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang menulisnya Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali. Tipis ya. Judulnya Jama'ah wahidah. Ya. Jama'ah wahidah la jama'at, siratun wahid la asyarat. Penulis Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali. Adapun takdimnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Untuk bisa baca keterangan di situ, kritikan-kritikan dan bantahan Syekh Rabi terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya. Sadisan, yang keenam, nama lain dari Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyah awis Salafiyun. Salafiyah atau As-Salafiyun atau Salafiyun. Nisbatul lis-salaf. Ini nisbat kepada salaf. Was-salaf fil lughah jam'u salif. Salaf dalam bahasa itu jamak dari salif. Was-salif al-mutaqaddim. Adapun salif itu yang dahuluan. Was-salaf al-jamaah al-mutaqaddimun. Sehingga yang namanya salaf itu al-jamaah al-mutaqaddimun. Wa minhu qauluhu ta'ala faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka itu salaf lagi dan juga permisalan untuk orang-orang yang datang belakangan. Qala al-Baghawi fi tafsiriha was salaf man taqaddama minal aba faja'alnahum mutaqaddimin liyatta'iza bihimul akhirun atau al-akharun. Faja'alnahum, kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya, was-salaf, yang namanya salaf, man taqaddama minal aba, orang yang telah dahuluan dari kalangan orang tua nenek moyang. Faja'alnahum mutaqaddimin, kami jadikan mereka dahuluan, liyatta'idha bihim al-akhirun, supaya orang-orang yang belakangan al-akhirun bisa menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran. Wa qala Ibnu Al-Athir, salaful insan man taqaddamahu bil maut min abaihi wa dzawi qarabatihi. Ibnu Al-Athir mengatakan yang namanya salaf insan, salaf seseorang itu orang yang mendahulinya dengan kematian dari kalangan bapaknya, dari kalangan kerabat-kerabatnya. Wa lihadza summiya as-sadrul awwal min at-tabi'in as-salafis salih. Oleh karena itu generasi pertama dari kalangan tabi'in disebut as-salaf as-salih. Hadza fi fil lughah. Ini dalam masalah lughah. Amma fil istilah famal maqsud bis salafis salih wa ma manhajum fil aqidah wa ma abrazu sifati manhajihim hadza ma sanu'arifuhu insyaallah fid durus at-taliyah. Adapun makna salaf secara istilah, ya, secara istilah apa yang dimaksudkan dengan salafus salih dan apa manhaj mereka dalam masalah akidah dan apa sifat yang paling menonjol dari sifat mereka, ini akan kita jelaskan insyaallah pada pelajaran yang berikutnya. Jelas ya penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah tadi. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah ini punya banyak nama, dikenal sebagai At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlul Athar, Ahlul Hadis. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyun tidak punya KTA. Kalau ada hizb punya KTA, itu hizb bid'ah. Ya. Terserah mau dinamai nama nabi kita, mau dinamai nama agama Islam, kalaupun menamainya dengan nama Ahlus Sunnati wal Jamaah sekalipun, kalau taktil pengelompokan, ini hizb. Ya, Ahlus Sunnah tidak punya pemimpin. Barang siapa yang menganggap adanya amir dalam dakwah ini tadi, ada pemimpin, ada kepala becongnya, ada tokonya, ini juga dakwah Ahlus Sunnah tidak ada seperti itu. Ya. Ahlus Sunnah juga termasuk dakwah Ahlus Sunnah itu dakwah yang minal kitab wa minas sunnah ilal kitab was sunnah, tidak mengajak kepada kelompok, tidak berasal dari pemikiran dia. Jadi dakwah Ahlus Sunnah itu dakwah yang dibangun pada prinsip salaf,
Dan juga dakwah Ahlus Sunnah dibangun pada prinsip at-ta'awun, ya, at-ta'awun, ad-da'awiyah. Itu yang ada, bukan dibangun di atas prinsip imarah. Imarah itu kepemimpinan. Apa contoh kepemimpinan? Hah? Dalam dakwah salafiyah, izin dulu kalau mau dakwah. Dr. Fikri mau buka pengajian tuh di Kalidoni, kalau tidak izin ke Darul Hadis bermasalah. Itu tidak dapat izin. Antum gubernur, bro, atau wali kota, atau presiden, ya. Ini kadang terjadi di sebagian orang. Ada yang pulang dari Yaman mau dakwah ke suatu kampung, suatu wilayah, padahal kampung dia sendiri, izin dulu, ya. Kalau ustadznya wali kota, gubernur, memang wajar izin, karena izin keramaian, ya benar. Nah, mau ngadain daurah, izin dulu. Kalau tidak dapat izin, tidak boleh. Ini hak waliul amr, ya, hak waliul amr. Ada namanya hukuk ulatil umur, hak waliul amr. Nah, di antara hak waliul amr seperti itu. Dan di antara juga Ahlus Sunnati wal Jamaat itu tidak ada istilah, Ahlus Sunnati wal Jamaat tidak punya hak untuk memberhentikan orang dalam dakwah. Antum berhenti, jangan berdakwah. Tidak boleh antum berdakwah, tidak boleh buka grup WA, buka channel Telegram. Tidak ada Ahlus Sunnah seperti itu. Orang kalau menyimpang itu tahdzir, peringatkan umat dari bahayanya. Bukan antum caranya memberhentikan dia di kajian di masjid, kecuali masjid itu masjid antum, pondok-pondok antum. Dia berdakwah di tempat umum, tugas antum bantah, jelaskan penyimpangan tadi. Kecuali antum ulatul umur. Kalau antum penguasa, berhak untuk memberhentikan. Difahami? Ini diadopsi ya ikhwan. Antum kalau LDI seperti itu, ya. Anda pernah dengar rekaman itu seperti itu, disebutkan fulan kami berhentikan, diberhentikan, ya. Kemudian juga menutup media. Ini haknya Kominfo, bro. Ente belajar bertahun-tahun di majelisnya para ulama, tidak punya hak. Itu haknya Kominfo tuh, ya. Ditutup, diblok sama Kominfo, channel Telegram, grup WA. Itu hanya pemerintah, bukan haknya kita. Nah, ini juga mulai diadopsi oleh sebagian orang yang sudah teranggap sebagai sepuh, ya. Kalau mau dakwah izin dulu, lapor dulu. Kenapa? Karena sepuh. Berdalil pula al barokah ma'a akabirukum, keberkahan bersama akabir kalian. Kata para ulama itu akabir itu tadi adalah akabir fil ilm wa fissin wa inti. Di mana belajar mustalahnya? Di belajar nahunya. Ya. Ini juga mikir-mikir. Ya. Jangan selalu berdalil dengan kabir, akabir. Ya. Para ulama ketika menyebutkan al barokah ma'a akabirikum adalah keberkahan dalam masalah ilmu. Jangan lupakan juga hadis Nabi SAW, fasu'ilu fa'aftau bighayri ilmin fadallu adallu. Sebagian orang itu kalau sesuai dengan hawa nafsu, dia ambil yang cocok dengan dia. Di antaranya apa? Itu tadi ucapan Abdullah bin Mas'ud, ya, An-nas mazalu bi khairin, umat manusia selama senantiasa berada pada kebaikan, ma akhadul ilma an akabirihim, selagi ngambil ilmu dari akabir mereka. Fa iza akhadul ilma anil asagir halaku, kalau ngambil ilmu dari asagir binasa. Ini juga kadang diulang-ulangi. Mentang-mentang umur tua, sepuh, ini diulang-ulangi terus. Lihat syarahnya para ulama. Ternyata maksud akabir di situ adalah orang yang akabir fil ilm wa fil ilm, ya, fil ilm wa fis sin juga itu afdol. Tapi makna utama adalah akabir fil ilm. Ternyata maksud kata para ulama, mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun asagir, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tidak boleh ngambil ilmu dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, meskipun ilmunya banyak, meskipun orangnya tua umurnya. Ini poin yang paling penting sekali ya ikhwan, ya, dalam memahami makna as-salafiyah, ya,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menghatamkan dan mengambil faedah dari buku Syarah Kun Salafiyan Alal Jahadah ini tadi. Ya. Kitab ini kalau memang betul-betul difahami dengan baik, diajarkan, dibuka kajian dan difahami dengan baik, diresapi makna yang terkandung dalam kitab ini tadi, maka insya Allah antum akan faham apa itu salafiyah. Ya. Makanya penting bisa bahasa Arab ya, bisa baca kitab ini tadi ngerti. Kenapa? Antum ikut kajian Syarah Kun Salafiyan Alal Jahadah ini tadi, antum tidak taklid sama ana. Tapi kalau antum tidak bisa saja ana mensyarahnya tadi dengan versi ana, ya Dokter Vicky. Nah, sebagian orang ada yang mungkin mengajarkan sama Kun Salafiyan Alal Jahadah, tapi titik penekanan itu enggak. Kenapa? Karena versinya dia, menerjemahkan versinya dia, cara menjelaskan versinya dia tidak sebagaimana yang diinginkan oleh pensyarah. Ya. Dan syarah ini tadi ya baru juga sih, baru. Ternyata maknanya luas. Ya. Ahlus Sunnati wal Jamaah tadi. Kitab yang bagus ini tadi, ya. Baru beberapa kita baca, kita sudah bisa menyerapi bagaimana dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah tersebut. Belum lagi ada manhaj terhadap ahlul bidah wal ahwa. Ini juga zaman sekarang kadang banyak baper terhadap ahlul bidah wal ahwa, baper terhadap ikhwanul muslimin dan yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.